Hormati pemakaman Ali Khamenei, Presiden Trump memberi waktu seminggu kepada Iran untuk bergabung. Lalu apa antisipasi Iran yang masih menghadapi ancaman perang di tengah kedukaan dan mengapa Mujtaba tak hadiri pemakaman? Selengkapnya kita akan berbincang dan akan kita bahas dengan dosen di International Institute for Islamic Studies Qasim Muhammadi dan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi. Pak Qasim, Pak Julius, selamat petang semua. Ya, selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Qasim terlebih dahulu. Pak Qasim, Anda tadi mengikuti prosesi pemakaman. Seperti apa suasana di Teheran, Pak Qasim? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 2 hari masa berkabung di Masjid Agung Tehran, hari ini upacara iringan jenazah pemimpin Iran yang syahid Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dilaksanakan di Tehran. Upacara dimulai secara resmi pada pukul 6 pagi, namun banyak dari para pecinta beliau itu sudah hadir di lokasi sejak semalam. Salah satu orang yang saya ajak bicara sudah berada di jalan sejak pukul 2.30 dini hari. Rute prosesi iringan jenazah ini juga melewati jalan terbesar di Tehran dengan panjang sekitar 12 km. Dan diperkirakan sekitar 20 juta orang akan ikut serta dalam upacara ini. Tampaknya ini akan menjadi upacara pemakaman terbesar dalam sejarah. Oke, dan betul bahwa tadi sudah disampaikan ya, ini iring-iringan membawa jenazah Ali Khamenei dari Teheran menuju ke Qom. Nah, sesampai di sana nanti agendanya seperti apa, Pak Qasim? Apakah tetap akan ada delegasi-delegasi yang diterima yang akan datang atau mungkin ini akan hanya pejabat di internal Iran saja? Iya, dari mana-mana, dari negara-negara lain juga ada banyak yang sudah serta ikut atau akan serta ikut dalam pemakaman ini, baik di Tehran ataupun di Qom ataupun di Mashhad. Karena Iran itu adalah negara yang besar dan jutaan orang meminta untuk hadir dalam prosesi ini. Oleh karena itu upacara pemakaman dilaksanakan di 3 kota, Tehran, Qom dan Mashhad, dan juga di negara Irak juga ya, agar orang-orang dapat memilih salah satu lokasi berdasarkan kedekatan kota mereka. Besok proses ini akan dilanjutkan di kota Qom dan keesokan harinya di negara Irak atas permintaan jutaan warga Irak yang mencintai Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prosesi pemakaman juga akan dilaksanakan di 4 kota di Irak. Dan kemudian pada hari Kamis, prosesi ini terakhir akan dilakukan di kota Mashhad, dan setelah upacara di sana beliau akan dimakamkan di makam suci Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Oke, Pak Qasim, apakah sudah ada konfirmasi mungkin kehadiran dari Mujtaba dalam rangkaian ke depan ini? Sudahkah terkonfirmasi akan hadir? Iya, nampaknya beliau itu, ini yang berdasarkan informasi yang saya sampai sekarang dapat, tidak akan serta ikut, minimalnya secara resmi, karena saya kira itu sudah ketahui bahwa Iran itu sedang berperang dengan para penjahat paling keji dan bahkan sepanjang sejarah mungkin kita bisa temukan makhluk-makhluk yang begitu jahat dan keji, dan itu sudah saya kira terbukti. Pembunuhan ratusan ribu orang di Gaza, Lebanon dan Irak. Oleh karena itu masih tidak bisa begitu dipastikan keamanan beliau itu. Oleh karena itu nampaknya minimalnya secara resmi beliau tidak akan serta ikut dalam upacara pemakaman itu. Oke, saya ingin ke Pak Julius, bahwa kita tahu Pak Julius sudah ada 3 orang anak ya dari almarhum Ali Khamenei yang datang, tetapi yang kita nantikan bersama adalah kehadiran dari Mujtaba Khamenei yang sampai dengan saat ini belum hadir ke rangkaian pemakaman. Tanggapan Anda, Pak Julius, bagaimana Anda memaknai hal ini? Ya, saya kira banyak alasan ya kenapa sampai hari ini Ayatollah Mujtaba Khamenei belum muncul ke permukaan. Dan salah satu yang saya curigai adalah kekhawatiran bahwa begitu nanti dia tampil di publik lalu kedeteksi oleh satelit Amerika Serikat, dan hal yang sama akan dilakukan persis pada tanggal 28 Februari. Kalau kita ingat 28 Februari, satelit Amerika Serikat kan menemukan di mana posisi Ayatollah Ali Khamenei.
Dan itu alasan kenapa kemudian rudal diluncurkan dan perang dimulai pada waktu itu. Jadi salah satu yang saya curigai, sekalipun Pak Kasim tidak cerita tadi, barangkali adalah karena kekhawatiran situasi masih dalam situasi perang dan Amerika Serikat sedang menunggu posisinya ada di mana. Begitu dia nanti muncul akan terus diikutin posisinya dan pergerakannya. Dan khawatir kita adalah dalam 2-3 hari Amerika Serikat setelah menemukan posisinya, itu akan dilakukan tindakan yang sama kecilnya, sama jahatnya dengan ayahnya. Itu kecurigaan saya, Mas Dipo. Oke, dan kalau kita lihat tadi visual yang kemudian kami tampilkan, begitu banyak Pak Julius warga yang kemudian mengiringi, termasuk juga proses ini berlangsung secara terbuka karena ada sejumlah delegasi yang kemudian hadir di pemakaman ini. Pesan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan Iran kalau kita melihat teknis dari prosesi pemakaman ini, Pak Julius? Ya, pertama adalah masyarakat Iran bersatu padu ya. Bahwa mereka sangat menghormati pimpinannya gitu ya, yang gugur dalam menjalankan tugasnya pastinya ya, dan itu gugur karena serangan Amerika Serikat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah penghormatan dari pemimpin-pemimpin yang hadir di sana. Ini juga menunjukkan bahwa masih banyak sahabat-sahabat yang berempati dengan Iran. Itu saya kira satu nilai lebih ya. Dan kita tadi dicatat ada sekitar 90 wakil dari berbagai macam negara yang hadir, termasuk banyak pemimpin-pemimpin besar ya, misalnya Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif hadir, lalu kemudian Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon hadir, kemudian juga dari Armenia, negara tetangga Georgia juga hadir, kemudian dari Rusia mengirimkan Dmitry Medvedev, pemimpin besar juga sebelumnya, dan banyak lagi. Jadi dalam suasana duka yang sangat mendalam gitu ya, Iran bersatu padu, kemudian juga mendapat dukungan yang cukup penting ya dari negara-negara tetangga, termasuk juga dari Indonesia yang juga diwakili oleh duta besar. Saya kira itu bagian penting dalam konteks hari ini. Baik, tentu yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah apakah dengan hadirnya jutaan orang dan termasuk teknis pemakaman yang terbuka ini dijadikan perisai agar Amerika tidak menyerang Iran. Tapi tahan dulu Pak Julius, kami akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami saudara. Kita masih bersama dengan Pak Julius Purwadi dan juga Pak Kasim Muhammadi. Saya ingin ke Pak Julius terlebih dahulu. Pak Julius, bahwa tadi kita sudah bahas ada begitu banyak orang yang kemudian mengikuti prosesi pemakaman dari Ali Khamenei, termasuk juga delegasi yang hadir di sana. Pertanyaannya, apakah ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah perisai agar Amerika ini tidak menyerang Iran? Karena kalau kita mengutip pernyataan Trump juga nampaknya Trump tidak berani untuk kemudian melakukan serangan dalam waktu dekat. Ya, satu perspektif ya, mungkin benar bahwa ini perisai. Di tengah-tengah prosesi pemakaman hadir sekira 100-an pemimpin dunia. Dan itu disorot di internasional ya, itu saya kira bisa dipahami seperti itu. Tetapi seharusnya harusnya Amerika Serikat juga berpikir ya gitu kalau melakukan serangan itu. Tetapi jujur memang saya pernah khawatir Mas Dipo bahwa serangan Amerika Serikat itu kan kita bisa kenal siklusnya 2 mingguan. Serangan terakhir itu kan 26-27 gitu ya. Kalau 2 mingguan berarti minggu ini atau minggu depan. Nah, moga-moga itu tidak terjadi di minggu ini gitu, dan berharap juga tidak minggu depan harapannya gitu. Kenapa begitu? Nah, kalau kita lihat sejak gencatan senjata diberlakukan di 10 April, Amerika Serikat 3 kali Mas Dipo sudah melakukan serangan-serangan, 2-3 hari serang-serangannya, dan itu di sekitaran Bandar Abbas atau tempat-tempat komando kemiliteran itu. Gitu. Dan tujuan dari serangan itu yang saya baca sampai hari ini adalah bukan menginisiasi perang besar, tetapi melakukan tekanan-tekanan militer supaya Iran benar-benar mau tetap menempuh jalur perundingan dan menyepakati usulan Amerika Serikat. Itu Mas Dipo. Oke, saya ingin ke Pak Kasim, bahwa kita tahu tadi sudah dibahas juga Trump ini mengatakan memang tidak akan menyerang dalam waktu dekat, tapi ada rangkaian gencatan senjata yang kemudian sebelumnya pernah dilanggar berkali-kali. Pertanyaan saya, untuk saat ini Pak Kasim, pengamanan di Iran selama rangkaian prosesi pemakaman ini seperti apa? Antisipasi jika terjadi perang ini seperti apa di sana? Iya, kalau sekarang keamanan alhamdulillah di Iran itu bagus sekali. Yani rakyat Iran itu tidak merasa khawatir untuk keamanan mereka. Alhamdulillah itu sudah dipastikan oleh pihak keamanan Iran. Dan ini saya harus juga tambah bahwa
bahkan mereka tidak begitu peduli dengan keamanan mereka sendiri. Ini saya harus jelaskan. Satu hal yang sangat mencolok dan menonjol adalah bahwa ini merupakan prosesi pemakaman dengan nuansa warna merah. Mungkin sudah dideteksi kawan-kawan di foto-foto yang keluarkan dari pemakaman itu, ada banyak bandara yang merah ya. Dalam budaya Timur Tengah itu warna merah Ya. melambangkan balas dendam. Balas Hal dendam. ini juga tercermin betul. Ya, dan juga bisa kita melihat itu dari slogan-slogan yang diteriakkan oleh para peserta yang menuntut balas dendam dan menuntut keadilan bagi pemimpin syahid Iran. Dan saya kira bahwa dan itu juga saya harus infokan bahwa hari kemarin atau 2 hari yang lalu, sebagai tanggapan atas permintaan rakyat Iran itu, 2 lembaga resmi Iran, 1 Kementerian Intelijen dan 2 Garda Revolusi Iran itu berjanji. Yani mereka keluarkan surat resmi di mana mereka berjanji akan segera membalas dendam kepada para pembunuh Imam Khamenei itu dalam waktu dekat. Artinya setelah Tapi kita pemakaman harus, apakah akan ada melihat serangan, Pak Kasim? selama itu nampaknya, kalau selama pemakaman itu nampaknya tidak akan ada serangan, minimalnya tidak serangan yang besar-besaran. Mungkin ada gangguan lagi di selatan Iran macam Bandar Abbas atau yang lagi. Tapi ya saya kira kalau balas dendam itu juga mungkin kita harus melihat apakah itu akan terjadi atau tidak, atau dalam bentuk apa itu akan terjadi. Oke, saya ingin ke Pak Julius bahwa tadi sudah dijelaskan ya secara jelas oleh Pak Kasim, ada bendera merah yang kemudian dibawa sebagai seruan balas dendam. Tadi juga bahkan ada pejabat ya yang kemudian nampaknya ini juga menanggapi secara serius terkait dengan hal ini. Apakah setelah pemakaman ada kemungkinan perang kembali pecah dan skalanya ini seperti apa, Pak Julius? Ya, apakah ada kemungkinan serangan besar-besaran kembali ya seperti akhir Februari? Saya membacanya tidak, Mas Dipo, gitu ya. Oke. Ada tren positif yang harus dijaga oleh Amerika Serikat. Sentimen pasar itu yang paling penting. Dan itu minimal kalau proyeksi saya 3 bulan ke depan sampai akhir Oktober atau tanggal 4 November, di mana akan ada pemilu sela. Trump akan berhitung sangat serius bahwa kalau serangan dilakukan dan serangan itu seperti yang dilakukan di Februari akhir, itu artinya akan membuyarkan semua proses perundingan yang sudah dibangun dengan susah payah. Itu saya kira resikonya jauh lebih besar daripada kalau misalnya tetap di jalur perundingan. Saya menangkap setidaknya 3-4 bulan ini akan ada di jalur perundingan. Setelah itu kita tidak tahu. Ya, harganya terlalu mahal kalau serangan besar-besaran itu dilakukan. Oke, saya ingin ke Pak Kasim lagi bahwa tadi Anda juga sudah menjelaskan ya Pak Kasim, ada bendera merah, seruan balas dendam, tapi pertanyaannya apakah kemudian simbol-simbol dan seruan ini menggambarkan bahwa Iran menutup perundingan dengan Amerika Serikat atau seperti apa? Iya, saya kira kalau perundingan itu tidak akan ditutupi, pasti itu akan dilanjutkan. Tapi apakah Iran itu akan mundur dari tuntutannya dia atau tidak, itu saya pasti tidak. Karena sekarang Amerika Serikat itu juga dia mau memundurkan Iran itu dari tuntutannya dia, khususnya dari Selat Hormuz. Kita ketahui bahwa ada jalur baru di selatan Selat Hormuz itu dari negara Oman yang dibuka oleh Amerika Serikat. Sekarang ada sebagian tanker ataupun kapal-kapal mereka melewati sana, dan Iran sudah umumkan sebelum pemakaman Imam Khamenei itu, Iran sudah umumkan bahwa Iran tidak akan tahan diri mengenai masalah itu, dan kendalinya Selat Hormuz itu pasti akan tetap di bawah kekuasaan Iran, dan pasti itu dilonggar sama Amerika Serikat. Dan saya kira itu mungkin akan membuat pertempuran lagi, mungkin pertempuran yang kecil, tidak begitu besar, tapi masih itu tidak akan, saya tidak pikir itu akan menjadi akhirnya pertempurannya Iran dan Amerika Serikat.
Oke, saya ingin ke Pak Julius, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir bahwa kita tahu masih ada hitung-hitungan kemungkinan bahwa perang akan terjadi melihat skala ataupun seruan balas dendam dari Iran, termasuk juga apa yang kemudian disampaikan oleh Trump. Pertanyaan saya, seberapa penting, seberapa mendesak Mujtaba Khamenei ini muncul ke hadapan publik untuk kemudian mungkin menekan eskalasi yang kemudian terjadi? Ya, seberapa penting ya Mujtaba Ali Khomeini muncul ya. Saya kok melihat ya, sekalipun dia tidak muncul, dia sudah menyatukan semua elemen masyarakat, termasuk juga pejabat politik di pemerintahan, di parlemen, dan bahkan juga IRGC. Itu jauh lebih penting daripada dia muncul hanya sekedar simbol. Rakyat Iran yang saya pahami, termasuk Mas Kasim, saya kira juga sudah tahu betul. Dia tidak muncul, tetapi semangatnya, gitu ya, apa yang disampaikan itu kan juga sudah menyatukan seluruh elemen. Nah, Mas Dipo, terakhir, hari ini kan mengingatkan bahwa perang Amerika Serikat dan Iran, serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, itu harganya sudah sangat besar ya. Harganya adalah wafatnya pemimpin besar ya, pemimpin tertinggi. Dan kita harus pahami situasi ini. Jadi seolah-olah kalau tadi disebut simbol merah sebagai balas dendam, itu menunjukkan bahwa Iran harus benar-benar mendapatkan bayaran yang setimpal dari korban yang mereka harus tanggung, yaitu meninggalnya Ayatullah Ali Khomeini. Jadi semua poin-poin yang dijanjikan oleh Amerika Serikat harus dipenuhi oleh Amerika Serikat. Dan itu pun sebenarnya tidak setimpal bayarannya, tetapi minimal itu yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat kalau mau perang ini berakhir. Oke, terakhir untuk Pak Kasim, bahwa tadi sudah disampaikan ada seruan balas dendam, tapi juga masih ada jalur negosiasi yang kemudian dilakukan oleh Iran dan juga Amerika Serikat. Tapi secara garis besar, harapan dari masyarakat Iran ini sebenarnya seperti apa? Apakah memang ingin konflik ini segera selesai dengan Amerika Serikat dan Israel atau seperti apa, Pak Kasim? Pasti harapan kami ini rakyat Iran itu kalau tension itu ataupun pertempuran itu berakhir, pasti itu harapan kami. Tapi apakah kita percaya itu akan berakhir atau tidak, ya pasti orang Iran itu hampir mungkin kurang tahu, mungkin 80% mereka tidak percaya itu akan berakhir dengan perundingan atau negosiasi, karena itu sudah terbukti negosiasi dan perundingan sama pihak Amerika Serikat itu tidak akan beruntung kepada salah satu negara, kecuali ada di atasnya ada kekuatan yang cukup besar sehingga bisa memastikan hak-haknya itu dikembalikan ke negara-negara itu. Oleh karena itu saya ya pasti kalau harapan ya itu perang itu insya Allah berakhir. Tapi kalau tidak dipastikan tuntutan Iran itu, hak-haknya Iran itu, warga Iran dan militer Iran, pimpinan Iran itu mereka sudah siap untuk melanjutkan perjuangan mereka. Oke, tentu kita doakan bersama agar perang di Timur Tengah segera berakhir. Terima kasih Pak Kasim Muhammadi dan juga Pak Julius Purwadi telah bergabung di Kompas Petang.